Jumpa lagi bertemu saya Pak Nur, salam sehat dan salam bahagia buat teman-teman, Bapak Ibu guru olahraga dimanapun berada. Mari kita lanjutkan untuk latihan soal P3K yang ke sesi 9. Setidaknya terdapat 5 kebiasaan yang mulai terbentuk di masyarakat selama pandemi COVID-19, yaitu A. Memakai masker, B. Rajin mencuci tangan, C. Rajin mengkonsumsi sayur dan buah, D. Rajin berjemur di pagi hari. Manakah pernyataan berikut yang paling ilmiah menggambarkan manfaat olahraga di masa pandemi COVID-19? Di sini ada kata kunci yang paling ilmiah ya, yang berhubungan dengan ilmiah itu yang berhubungan dengan penelitian ya. Jadi kita cari option yang mengarah ke sana. Kalau antara option ini dan ini adalah bagian dari prolog soal saja ya, kita cari yang paling ilmiah berhubungan dengan kajian penelitian. Karena saya yakin jawaban soal di sini tidak ada yang salah, cuman kita cari yang tepat saja. A. Berolahraga menjamin kondisi fisik tetap bugar sehingga tidak mudah terinfeksi oleh berbagai penyakit. B. Berolahraga dengan dosis yang tepat dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah hormon endorfin. C. Berolahraga secara teratur di tempat yang aman dapat mengusir kebosanan sehingga dapat meningkatkan imun tubuh. D. Berolahraga di terik matahari dapat membunuh virus COVID-19 yang menempel pada tubuh. E. Berolahraga secara teratur meningkatkan kekebalan tubuh terhadap macam virus yang ada di sekitar tubuh. Ini agak sedikit membingungkan. Yang paling ilmiah menggambarkan manfaat olahraga di masa pandemi COVID. Ini yang cenderung adalah antara option antara A dan D dan E ya. Kalau saya adalah lebih cenderung ke E. Ini yang menurut saya yang lebih tepat adalah yang E. Berolahraga secara teratur meningkatkan kekebalan tubuh terhadap segala macam virus yang ada di sekitar. Kalau yang D ini juga belum tentu ya, bukan membunuh ya. Ini sudah membantu dengan tujuan adalah untuk tetap sehat supaya daya imun kita kuat, seperti itu. Kita lanjut ke yang soal 2. Anda juga ada kiriman soal seperti ini. Pak, tolong kasih ini ya Pak. Sebagai guru PJOK harus mengetahui perilaku peserta didik saat berolahraga. Berikut ini adalah gejala kanker yang muncul pada saat olahraga. Option A, B, C, D, dan E adalah dari beberapa literatur yang saya baca atau saya cari. Semua ini adalah penyebab gejala kanker. Cuman di soal ini ada kata kunci yang muncul pada saat berolahraga. Ini adalah gejala-gejala umum ya, gejala-gejala umum pada kanker. Kita analisis opsinya saja secara logika saja. Berat badan menurun ya. Kalau di sini berat badan menurun pada saat kondisi olahraga, kita tidak akan mengetahui secara pasti ya pada saat itu juga, karena kita bisa melihat berat badan itu kan membandingkan antara hari ini, minggu ini sama minggu kemarin, atau bulan ini sama bulan kemarin. Jadi masih kurang tepat ya. Merasakan sakit pada kanker ini juga kurang tepat, karena ini adalah yang muncul pada saat berolahraga. Perubahan warna kulit ini juga salah satu gejala pada kanker secara umum menurut teori. Tapi ini kan juga perubahannya itu kan juga
bukan seketika itu pada saat kita berolahraga kan. Ada jaraknya kita bisa melihat, si A ini, perubahan kulitnya, pada minggu ini atau bulan ini. Nah, itu kan akan kelihatan, kalau kita melihat anak itu terus. Padahal yang tanya soal adalah yang muncul pada saat berolahraga. Suhu tubuh ini juga hampir sama, tapi ini juga antara D sama E yang cukup, cuman optionnya yang kurang. Ini option tambahan jawabannya. Kita yang E, merasakan lelah yang berlebihan ketika beristirahat, masih tetap kelelahan. Ini yang paling tepat terkait dengan gejala kanker yang muncul pada saat berolahraga. Jadi ketika Bapak Ibu guru semuanya melihat peserta didik berolahraga dan apabila masih sudah beristirahat dan masih mengalami kelelahan yang berlebihan seperti orang pingsan atau bagaimanapun, ya itu harus hati-hati. Itu juga adalah salah satu menurut teori itu adalah salah satu gejala kanker. Ini saya rangkum dari beberapa materi. Gejala kanker secara umum menurut Kurnia dan kawan, jadi pendarahan atau pengeluaran cairan yang tidak wajar seperti ludah, batuk atau muntah yang berdarah. Ini juga harus hati-hati Bapak Ibu guru. Nyeri yang terjadi akibat dari tumor yang meluas menekan saraf serta pembuluh darah sekitarnya. Adanya perubahan kebiasaan buang angin besar, penurunan berat badan secara drastis yang tadi sudah saya singgung di optionnya ya. Terus ini yang utama tadi di nomor 8 yang option yang E, merasa lelah yang berlebihan yang ketika sudah beristirahat tetap masih merasa kelelahan. Ini merupakan salah satu gejala kanker yang timbul setelah kanker itu berkembang. Ini harus hati-hati untuk teman-teman Bapak Ibu olahraga ketika memberi pelajaran olahraga, karena ketika sudah berolahraga itu kadang lupa dengan kondisi tubuh karena begitu bahagianya ya. Nanti silakan yang lain bisa dibaca sendiri untuk tambahan pengetahuan. Kita lanjut ke nomor 3. Menyelam adalah memasukkan tubuh di bawah permukaan air. Pada materi ini tidak sedikit peserta didik sekolah dasar mengalami kesulitan dan kurang berani melakukannya. Ini yang sering saya lakukan. Aktivitas lomba berikut, maksudnya lomba ini adalah lomba dalam pembelajaran ya, bukan lomba-lomba untuk perlombaan sesungguhnya ya. Nanti lomba untuk dalam pembelajaran masuk soal ini ya. Lomba berikut yang paling tepat dan menyenangkan untuk melatih ya. Ini untuk melatih kemampuan menyelam peserta didik adalah A. Menahan nafas di air, memasukkan bola ke dalam air. C. Menyelam sejauh-jauhnya, kalau ini sudah salah ya. D. Mengambil koin di dasar kolam. E. Menahan nafas di dasar kolam, ini juga kurang tepat ya. Sebenarnya kalau karena ini adalah bentuk perlombaan, dia adalah sebuah permainan. Di sini ada permainan, ada dua ini sebenarnya. Permainan masukkan bola ke dalam air dan mengambil koin di dalam air ya. Kalau bola dalam air kan, kalau bola ke dalam air dia pasti rata-rata bolanya akan mengapung ya. Jadi belum tepat untuk melatih tentang menyelam. Jadi yang tepat adalah mengambil koin di dasar kolam. Ini yang sering saya lakukan untuk melatih pembelajaran anak-anak ketika pembelajaran renang atau aktivitas akuatik. Jadi ketika saya memberi pelajaran renang, saya kasih koin yang 500-an atau 100-an, intinya koin lah, saya sebar di kolam yang cukup dangkal dulu ya. Nanti dengan perasaan senang dia akan mencoba melatih untuk menyelam. Tapi sebelumnya menyelam dikasih pemberitaan dulu caranya bernapas di dalam air bagaimana ya. Seperti itu Bapak Ibu guru semuanya ya. Jadi dari sini cukup jelas ya. Kita ke ini yang soal yang sangat-sangat membingungkan sebenarnya, karena di sini
soalnya mudah, cuman ketika saya pelajari juga akan sulit juga. Marching merupakan salah satu gerak dasar langkah kaki pada aktivitas gerak berirama ya. Gerakan ini dilakukan dengan cara mengangkat kaki kira-kira 90 derajat untuk meredam gerakan. Pada saat kaki mendarat atau menyentuh lantai, bagian kaki mana yang pertama dan terakhir menyentuh? Jelas ya, ini kalau yang terakhir adalah tumit ya, tumit ya, tumit antara ini sama ini, yang lain kan salah. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman semuanya, antara bola kaki sama ujung kaki. Di beberapa literatur yang saya baca, baik di buku BPG ataupun buku PKB tentang senam irama, ataupun di beberapa jurnal yang saya baca, bahwa marching itu adalah gerakan yang seperti ini, kira-kira 90 derajat, dan dimulai dari bola kaki sama berakhir dengan tumit kaki. Itu yang beberapa literasi yang saya baca dan saya kumpulkan. Itu kan 1-2 literasi, silakan teman juga cari. Juga ada di buku PKP PJOK ya, pengembangan progresif berkelanjutan itu ada, terus buku juga di buku pembelajar itu juga ada, itu mengarahkan ke sini semua. Kenapa tidak di ujung kaki? Mari kita secara analisis lihat pelan-pelan. Kalau di ujung kan, namanya ujung kaki ini persepsi saya, mungkin kalau saya salah kalau mungkin saya salah silakan teman-teman benarkan. Mungkin ujung kaki mungkin di sini ya, ujung kaki. Bola kaki mungkin ini persepsi saya, karena saya mencari literatur tentang ahli yang mengatakan bola kaki juga masih belum ketemu, tapi dari beberapa yang mengatakan marching adalah dimulai dari bola kaki sama berakhir ke tumit kaki. Itu kata kuncinya. Dan mari kita ajak untuk menganalisis tentang gerakan marching, karena marching adalah gerakan seperti jalan tempat ya, jalan tempat sebelum senam irama itu dimulai. Kalau ujung kaki dia akan ke sini ya, ke sini. Padahal kita marching pastinya kan antara ke sini. Mungkin ini yang dinamakan bola kaki, teman-teman. Kita coba lihat ini ya. Dia tidak dari sini ya, tapi dari pergerakan ini. Ini yang mungkin lebih tepat dinamakan bola kaki. Kalau ini sudah tumit. Jadi literasi yang baca mengarahkan ke bola kaki dan ke tumit kaki, itu yang ada. Silakan teman-teman bisa cari di buku PKP PJOK ataupun buku guru pembelajar tentang senam irama dan lain-lain, mesti mengarahkan ke sana semua. Itu saya dapat. Oke, dari sini semoga teman-teman bisa tercerahkan. Seandainya kurang puas silakan bisa di komen, karena harus punya dasar yang kuat untuk menjawab soal ini ya. Nomor 5. Pada pembelajaran keterampilan sikap lilin, peserta didik kurang mampu mempertahankan posisi tubuh tetap stabil, sehingga guru memasangkan peserta didik untuk saling membantu mempertahankan tubuh tetap stabil. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dengan kondisi tersebut ya? Yang paling tepat dengan kondisi memasangkan peserta didik. Mari kita baca opsi satu persatu. A. Peserta didik tidak stabil karena peserta didik lemah dalam menguasai gerak statik. Ini juga masih tepat ya. A. Menggunakan bantuan teman adalah salah. Seharusnya langsung memberikan bantuan pada peserta didik. Kurang tepat. Menggunakan bantuan teman adalah benar sebagai bagian dari pola gerak dasar statik. Nah, ini yang benar, cuman kita lihat yang disamakan. Menggunakan bantuan teman adalah salah karena tidak menjamin keselamatan peserta didik. Ini apalagi ya. Yang E, menggunakan bantuan teman adalah benar sehingga meringankan tugas guru dalam mengajar peserta didik. Ini juga benar, cuman karena dicari pernyataan yang paling tepat,
yang paling tepat adalah yang C, seperti itu. Oke ya, ketika melihat soal seperti ini, Bapak Ibu guru, teman-teman harus jeli dalam setiap, mungkin satu atau 2 kata yang itu sangat berarti menentukan jawaban yang tepat ya. Oke, cukup sekian dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Mohon maaf, bukan bisa sedikit, semoga besok bisa lagi. Salam sehat, salam sejahtera dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.